Ibu saudara sekalian, selamat pagi menjelang siang buat kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi siang hari ini, mari kita mengambil saat teduh, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Lagu yang akan dinyanyikan akan mengiringi saat teduh kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kau tinggalkan, kau pulihkan semua yang hilang dari hidupku. Bersujud ku di kakimu, berserah pada rancanganmu, kesetiaanmu menguatkanku, menolongku, kota benteng dan perlindunganku. Anugerahmu di hidupku, beri kekuatanku untuk berjalan di dalam kesesakan dan lembah kekelaman. Kau bertata di hidupku, kasih-Mu yang selamatkanku, beri kekuatanku untuk percaya di dalam kekalahan dan dalam kemenangan. Ku berikan bagimu pujian syukurku. Anugerahmu di hidupku, beri kekuatanku untuk berjalan di dalam kesesakan dan lembah kekelaman. Kau bertata di hidupku, kasih-Mu yang selamatkanku, beri kekuatanku untuk percaya di dalam kekalahan dan dalam kemenangan. Ku berikan bagimu pujian syukurku. apapun musimku, ku kan memujimu karena kau setia. Ku berserah, Ku percaya ini aku milikmu.
Salam Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan kita dalam peribadatan ini. Mari kita berikan salam kiri kanan kita, salam kasih, salam damai ya. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Mari Bapak Ibu saya ajak untuk bangkit berdiri. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara sekalian, anugerah rahmat dan damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita dalam ibadah raya yang kedua. Amin. Silakan duduk. Dengan segala kerinduan mari kita datang kepada Tuhan. Kita bawa pujian penyembahan kita. Seluruh persembahan kita, harta kekayaan keuangan, berkat yang Tuhan sudah curahkan dalam hidup kita kepada Dia yang layak ditinggikan dan diagungkan. Dialah yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Engkau layak kami tinggikan dan kami agungkan. Karena Engkau mulia, Engkau kudus Tuhan. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci. Terima kasih Tuhan. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Sama-sama katakan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Layak ditinggikan dan diagungkan. Engkau Raja mulia, Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci. Dialah
Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Kami bahagia menjadi milikmu. kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Mari kita menyembah, seperti sembah dan puji Dia. kami bahagia Menjadi milikmu, kami memuji, kami menyembah kepadamu Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji Lord. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi terima kasih Tuhan, syukur bagi-Mu. kami muliakan Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami menjadi milikmu. terima kasih Tuhan. Kami memuji, kami menyembah kepadamu Yesus. Ku nyanyi haleluya, yes God. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Sebab Engkau mulia Tuhan, layak ditinggikan, diagungkan. Di hidupku, sama-sama katakan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan memerintah selamanya atas semuanya. Oh, sebab Kau layak dan layak dipuji, dan duduk di tahta dan Kau akan memerintah selamanya. atas semua yang bumi. Sama-sama, sebab Kau mulia, sebab Engkau mulia dan layak, yang duduk di tahta dan akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh,
kami datang sujud di bawah kaki-Mu, membawa seluruh hidup kami menjadi korban syukur yang berkenan di hadapan Tuhan. Kuduskan kami, berkenan dan layakkan kami boleh menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah ini. Karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Urapan-Mu turun atas kami, berkat-Mu turun atas kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ada di dalam proteksi kuat kuasa darah Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, sehingga kami benar-benar merasakan kebangunan rohani terjadi di tengah-tengah kami. Karena kami menyerahkan ibadah ini di dalam satu nama yang kami tinggikan dan kami agungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya katakan bersama. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada kuasa di dalam pujian. Dan naikkan pujian ini sama-sama. Sama-sama katakan. Tuhan Allah kita berkata. Yes. Atas pujian umat-Nya. Sekali lagi katakan. Tuhan Allah kita berkata. Atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Sama-sama. Ada kuasa Yes. dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah kita berkata. Atas pujian Umat-Nya. Tuhan Allah kita berkata. atas Pujian umat-Nya. bila Allah hadir. Amin. Di tengah kita. Kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Yo. Ada kuasa Yes. dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan Jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Cuma Ada kuasa dalam pujian. Yes. Bernyanyilah segenap hati dan dengan jiwa. sepenuh hati. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi. Ada kuasa Ya. dalam Ya. pujian. Oh. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi. yang sanggup membungkam Kekuatan lawan. Haleluya. Tuhan Allah di tengah-tengah kita. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Masih sanggup berdiri di hadapan Tuhan untuk memuji namanya. Hanya di dalam namanya ada kuasa. Amin. Pujikan ini bersama-sama. Yes. Menerangi jalan, perisai iman di setiap waktu. Lindungi dari segala tak pernah
hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kebenaran, bagiku selama kebenaran yang bebaskan selalu dalam kehidupan kita. Sama-sama. Kebenaran yang bebas selalu selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. hanya Di dalam namanya Yesus Dia sumber berpengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya, yes, Dalam namanya ada kuasa. ada pengharapan, Dalam kuasa-Nya hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia Yang kebenaran bagiku selama-lamanya. hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Di dalam Dia ada pengharapan, kuasa-Nya membebaskan. Dalam namanya ada pengharapan, Dalam kuasa-Nya kemenangan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk. Di tengah-tengah perjalanan menjadi murid Kristus, kita tidak bisa pungkiri berbagai macam perkara terjadi dalam kehidupan kita, membuat kita bangun, jatuh, bangun. Tetapi di balik semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, perlu kita sadari, selalu Tuhan hadir untuk menyatakan pertolongannya. Saudara sadari atau tidak, kita sadari atau tidak. Karena bagi Tuhan selalu ada cara, selalu ada jalan untuk menolong kita. Perlu keteguhan iman untuk menyadari pertolongan Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Sementara kita mempersiapkan diri untuk menerima taburan kebenaran firman Tuhan. Firman ini menguatkan kita. ajarkanlah jalanmu, tenangkanlah hatiku, bila mataku tetap memandangmu. Tuntun selalu langkahku untuk mengikutimu.
untuk lebih mengenal Engkau. Jagalah jalanmu, Tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandangmu. tuntun Selalu langkahku untuk mengikutimu. Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Sama-sama katakan, Selalu ada caranya Tuhan, caranya Tuhan untuk sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk saya ajak untuk bangkit berdiri, merespon firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Selalu ada caranya Tuhan, caranya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Caranya Tuhan menolong hidupku. Selalu ada, tak tinggalkanku. Menolong hidupku. Selalu ada, Tuhan tak meninggalkanku sendiri. Terima kasih Tuhan, selalu ada cara Tuhan. Selalu ada caranya Tuhan, caranya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, caranya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Waktu selanjutnya saya serahkan ke teman-teman. Tuhan, kami percaya bahwa selalu ada caramu untuk menolong kami, menolong keluarga kami dan menolong negeri ini. Kalau kami sesat jalan, mengikuti hikmat manusia, Tuhan, kami mau diperbarui Engkau. Kami mau merendahkan diri bersama-sama supaya kami boleh menemukan jalannya Tuhan kembali. Roh Kudus, tuntunlah kami, bimbinglah kami dengan firman Allah, sehingga kami boleh terus mengerti dan mengenal kehendak-Mu, sehingga langkah-langkah hidup kami sebagai bangsa, sebagai negeri, sebagai komunitas, sebagai keluarga, sebagai orang-orang beriman secara pribadi boleh dituntun oleh terang kebenaran Allah. Terpujilah nama-Mu, buatlah kebangunan rohani di dalam hidup kami supaya kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur kepadamu, pakailah hamba-Mu, biarlah Engkau menyembunyikannya di belakang salib Tuhan saja. Roh Kudus mempersiapkan kami semua untuk mendengarkan kebenaran Tuhan, dan kami mau terus bertumbuh sebagai orang-orang beriman yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Judul khotbah pada ibadah yang kedua ini sama dengan ibadah yang pertama, yaitu penerimaan kembali dalam kasih-Nya. Saya mengajak bersama-sama untuk membuka surat
Paulus kepada Filemon, hanya satu pasal saja. Surat Paulus kepada Filemon, pasal 1, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Filemon pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu lebih baik aku memintanya kepadamu. Aku, Paulus, yang sudah tua, lagi pula sekarang menjadi tahanan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna bagi kamu maupun bagiku. Dia yang adalah buah hatiku, kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku di penjara karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak dari engkau, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai budak, melainkan lebih daripada budak, yaitu sebagai saudara yang terkasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Jadi, kalau engkau menganggap aku sebagai rekan, terimalah dia seperti aku sendiri. Kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya. Dengan tulisan tanganku sendiri, aku akan melunasinya. Sebaiknya jangan kukatakan bahwa engkau juga berutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya, saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Surat yang disebut surat Filemon ini bukan hanya sebuah surat pribadi saja atau personal letter dari seorang Paulus ditujukan kepada seorang yang bernama Filemon, mitra, partner pelayanannya. Dulu anak rohaninya, sekarang menjadi mitra pelayanannya. Ini bukan hanya surat pribadi saja. Tapi surat ini yang hanya satu pasal itu dibaca juga di gereja rumah di Asia Kecil pada abad yang pertama, abad kedua. Mengapa dibaca oleh gereja-gereja rumah? Bukan hanya Filemon surat ini ditujukan, tetapi gereja-gereja rumah juga membaca surat yang satu pasal ini. Karena ini tulisan rasul. Pasti Tuhan mau bicara sesuatu yang penting. Biarpun ini hanya satu pasal saja, tetapi ada pesan yang signifikan, pesan yang penting, yang mesti dibaca oleh orang-orang beriman. Intinya apa? Surat ini sebenarnya merupakan sebuah surat perlawanan terhadap dunia perbudakan waktu itu yang ada
di perjanjian baru. Gereja Tuhan melawan perbudakan melalui cara bukan kekerasan, bukan dengan senjata, bukan dengan tindakan pemberontakan, tapi umat Tuhan, murid-murid Kristus melawan dunia perbudakan di abad pertama, abad kedua melalui keteladanan hidup. Keteladanan hidup lebih berbicara lebih kuat dari senjata, dari pemberontakan, dari apapun juga. Keteladanan hidup memancarkan Injil. Jadi surat ini adalah sebuah surat tanda protes kepada dunia perbudakan pada waktu itu di perjanjian baru. Rasul Paulus menulis, terimalah Onesimus bukan lagi sebagai budak, melainkan lebih daripada budak, yaitu saudara kekasih. Apa latar belakangnya? Rasul Paulus menulis pernyataan ini. Filemon, terima Onesimus ya. Jangan sebagai budak. Terima sebagai saudara. Apa latar belakangnya? Kisahnya begini. Filemon orang yang berada kelas menengah, the have, punya budak. Budaknya bernama Onesimus. Onesimus mengambil sesuatu milik daripada keluarga Filemon, mencuri. Setelah mencuri mengambil sesuatu dia lari. Ketika Onesimus lari, dia ditangkap oleh prajurit Roma dan dipenjara di Roma. Di penjara di sana dia ketemu dengan Rasul Paulus. Satu orang dipenjara karena Injil Kristus, memberitakan Injil supaya keselamatan dinyatakan kepada dunia ini. Tapi satu orang dipenjara karena mencuri, karena dosa-dosa dan pelanggaran yang berat. Paulus bertemu dengan Onesimus itu di dalam penjara. Dan Paulus memberitakan Injil di dalam Tuhan. Kalau kamu mau bertobat, kamu diperbarui kembali. Dosamu seperti merah, seperti kirmisi. Masa lalumu yang gelap di dalam Tuhan dicuci bersih kembali. Engkau diampuni, menerima anugerah Tuhan. Dan Onesimus oleh karena pekerjaan Roh Kudus bertobat. Karakternya berubah di penjara. Bersyukurlah orang yang mendengarkan Injil, membuka hatinya dan bertobat. Mengalami pembaruan. Tapi kalau orang mendengar Injil tentang berita pengampunan, tentang kasih karunia, tapi hatinya terus keras, terus bandel, terus ada di dalam dosa, suatu saat pasti akan ditemplak oleh Tuhan. Tapi Onesimus ini bertobat, karakternya berubah menjadi anak rohani Rasul Paulus. Dan ketika terjadi pertobatan dan Paulus mendengar kisah Onesimus, dulu aku pernah punya seorang majikan bernama Filemon, aku curi barang di sana. Aku berdosa, aku bersalah. Paulus tahu juga Filemon. Filemon dulu juga bukan orang percaya.
menjadi murid Kristus, sekarang menjadi mitra pelayanannya. Di rumahnya ada gereja rumah di sana. Lalu Paulus berkata, Onesimus, sekarang kamu kembali kepada Filemon. Aku buat tulis surat, bawa surat ini kepada Filemon. Kalau dia minta sesuatu sebagai ganti rugi, nanti aku yang akan membayar. Namaku menjadi taruhannya, aku bertanggung jawab. Dan Paulus ingin supaya Onesimus menemui Filemon di dalam persaudaraan kasih Allah. Dari budak menjadi saudara terkasih. Kontrasnya 180 derajat. Suatu yang langka sekali. Terjadi pada waktu itu. Bahkan nyaris tidak ada. Kalau orang sudah punya budak, dia bisa perintah budak itu kemana saja pergi. Mengerjakan apa saja. Di ladang, di peternakan. Kalau seseorang punya budak, dia punya income. Karena dia tidak perlu membayar lagi. Setiap bulan bagi budak-budaknya itu. Dia menunjukkan status sosial, profit yang tinggi. Dan sebuah keuntungan. Tapi Paulus berkata, terima dia jadi saudaramu. 180 derajat perubahannya. Bapak Ibu sekalian, dunia perbudakan adalah sejarah yang kelam, sejarah yang kejam, sejarah yang mengenaskan. Manusia diperlakukan sebagai barang. Bahkan barang yang berharga di rumah seorang pemilik budak lebih penting daripada budaknya. Dalam dunia perbudakan, manusia diperlakukan seperti binatang. Bisa diperjualbelikan. Bahkan kalau majikannya punya inisial namanya, misalnya nama pertama hurufnya, konsonannya B, dia buat B itu dalam bentuk besi, lalu dia taruh ke api, dia stempelkan di punggung budak itu, supaya orang tahu di mana-mana pemilik budak ini inisial pertamanya B, yang menunjukkan nama pemiliknya. Budak itu seperti angka-angka. Dinilai berdasarkan warna kulit tertentu, digunakan tenaganya oleh majikan. Kalau pemiliknya itu kejam, kasar, keras, maka perlakuannya sewenang-wenang. Diperlakukan seperti benda. Perbudakan seperti ini jelas bertentangan dengan kitab suci. Semua manusia yang diciptakan ras manapun, warna kulit manapun, status sosial apapun, pendidikan tinggi maupun rendah apapun, semuanya adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan yang mulia, semua laki-laki, semua perempuan adalah setara, tidak boleh direndahkan. Jangan membeda-bedakan kepada orang yang penampilannya keren, lalu kita berkata, mari silakan masuk ya, silakan. Kita menghormati, tetapi kepada orang-orang biasa kita mencibir mereka, merendahkan mereka. Kita tidak boleh menilai sesama berdasarkan warna kulit, ras, kaya, miskin. Karena mereka semua adalah ciptaan Allah. Kita harus memperlakukan manusia sebagai manusia, ciptaan Tuhan. Lihat kisah bangsa Israel. Mereka diperlakukan seperti budak-budak yang mempunyai
hanya hitungan angka-angka. Disuruh mengumpulkan jerami, membuat batu bata untuk membangun istana-istana yang besar. Dipletet begitu rupa, ditekan, bayar pajak. Tapi yang di atas hidup dengan mewahnya, begitu hedonisme sekali. Itu yang terjadi dari zaman sekarang, bahkan sudah ditarik sampai zaman yang lalu. Dan kita mengalaminya di dalam dunia penjajahan. Di Indonesia ini bahkan sampai sekarang ini orang tidak peduli lagi tentang penderitaan yang susah di bawah. Bagaimana kesusahan mereka. Yang penting ini, yang penting itu. Tetapi yang di atas menumpuk yang bisa dimilikinya. Dan itu perbudakan. Waktu Tuhan Yesus hidup bersama murid-muridnya di Perjanjian Baru, perbudakan sangat kuat sekali. Memang bukan orang-orang Yahudi yang diperbudak, tetapi bangsa-bangsa lain yang diperbudak. Dan perbudakan ada di mana-mana. Biasanya bangsa-bangsa dari ras yang disebut barbar. Bukan orang-orang terpelajar, kata filsuf Yunani. Bukan yang berasal dari kota-kota Yunani. Kota-kota seperti Athena. Oh, mereka yang berkulit hitam itu. Yang layak untuk dijadikan budak dan diperjualbelikan. Mungkin saja Onesimus berkulit hitam. Dalam sejarah dunia kita melihat orang-orang kulit hitam dijadikan budak di mana-mana. Ada politik, namanya politik apartheid. Kulit putih menindas kulit hitam. Orang-orang negro di Amerika Serikat ditindas. Tahun 1960-an mereka buat jalur yang pisah. Ini toiletnya untuk orang-orang kulit hitam ya. Yang satu toilet untuk orang-orang kulit putih. Kamu kalau mau makan di restoran, ada restoran kelas orang-orang kulit hitam. Dan ada restoran kelas orang-orang kulit putih. Kalau anak-anak mau main di taman kota, itu ada taman yang khusus untuk keluarga kulit putih. Dan anak-anak kulit hitam ada tamannya khusus. Dan biasanya taman-taman orang-orang yang ada di bawah ini adalah taman-taman, toilet-toilet yang sangat memprihatinkan. Dan ada seorang pendeta yang bernama Martin Luther King Jr. 1960-an menyatakan protes, tidak dengan kekerasan. Tidak dengan merusak apa-apa, menyuarakan kebenaran sampai pada akhirnya pendeta itu ditembak mati oleh kelompok-kelompok orang yang diprotes olehnya. Apakah perbudakan masih ada di zaman sekarang ini? Jawabnya masih banyak sekali. Anak-anak muda, gadis-gadis dari Indonesia Timur, Sumba, Flores, dan pulau-pulau di sekitar itu dijual, dijadikan budak-budak, tenaga kerja murah, dibuang ke tempat-tempat pelacuran. Mereka diperlakukan seperti binatang. Kalau pergi ke Pontianak, ke Kalimantan, jangan pikir orang Tionghoa itu kaya-kaya semua. Kalimantan Timur saya pergi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Saya lihat banyak orang-orang Tionghoa, keluarga-keluarga Tionghoa permisi kata. Miskin. Pekerjaannya bertani, becak, cari ikan. Anak-anaknya gadis-gadis yang cantik.
orang-orang kaya dari Taiwan datang, orang-orang Hong Kong datang. Mereka dinikahi dengan sistem kawin kontrak. Itu perbudakan di zaman sekarang ini. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih Allah kepada para muridnya untuk melawan perbudakan dengan keteladanan hidup dan kuasa Allah. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk memperlakukan sesamanya dengan hormat, dengan kasih. Maka Rasul Paulus adalah murid Kristus. Ia meminta Filemon agar menerima Onesimus kembali ke rumahnya dan memperlakukan dia sebagai saudara terkasih. Dari budak menjadi saudara, apakah tidak rugi? Manusia itu lebih penting daripada hitung-hitungan duit, daripada hitung-hitungan ekonomi. Manusia itu jauh lebih mulia daripada itu. Filemon diperintahkan oleh Rasul Paulus, terima kembali dalam kasih Allah, dalam kuasa Allah. Terima kembali Onesimus, dia sudah bertobat, berbesar hatilah, terima dia. Beri kesempatan untuk maju lagi selangkah di dalam hidupnya. Jangan kau simpen terus kesalahannya, jangan kau ungkit-ungkit terus masa lalunya. Jangan kau buat dendam di dalam hatimu. Apa yang dicuri dia, kalau kau masih belum terima, saya ganti. Tapi Filemon menerima dengan sukacita. Menerima dengan sukacita Onesimus. Menerima dengan kasih. Menerima dengan hormat kembali. Menyatakan pengampunan kembali, belas kasihan kembali. Karya Allah yang besar dinyatakan. Aku menjaminnya, kata Rasul Paulus, aku akan melunasi kalau dia merugikan kamu. Luar biasa sekali tindakan Rasul Paulus yang adalah murid Kristus ini. Dan Rasul Paulus menjadi pendamai, menjadi rekonsiliator antara Filemon dan Onesimus. Rasul Paulus membawa Filemon dan membawa Onesimus untuk kembali kepada anugerah Allah, kepada pengampunan, kepada perdamaian kembali. Itulah tugas murid-murid. Tugas kita itu adalah menjadi pembawa damai. Tugas kita itu menjadi rekonsiliator. Jangan orang bertengkar lalu kita jadikan semakin bertengkar orang itu. Jangan orang dendam satu yang lain lalu kita bilang lampiaskan dendammu itu. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai, menerima kembali di dalam kasih Allah. Jangan membuat orang lain diperbudak. Jangan merendahkan, tidak menghargai sesama lagi. Mengapa harus melakukan seperti ini? Yang pertama, karena Allah menciptakan kita semua menurut gambar dan rupanya. Iya. Allah menciptakan kita menurut image, gambarnya. Ya, likeness, keserupaan dengannya. Jadi kita ini diciptakan serupa dengan gambar Allah. Memiliki kemuliaan Allah. Kita harus melihat sesama kita memiliki gambar dan rupa Allah. Bagaimana kita menghargai mereka. Bahkan orang-orang yang ada di bawah harus dihargai dengan sungguh-sungguh. Orang-orang yang disebut kelompok-kelompok disabilitas. Jangan lagi menyebut
orang-orang yang punya kekurangan sebagai orang-orang cacat ya. Kata cacat itu dipakai untuk mangkok atau gelas yang sudah pecah itu cacat namanya. Tapi kalau orang-orang mengalami sesuatu yang kurang itu disebut disable people. Disabilitas, Down syndrome, atau mengalami IQ yang rendah. Gereja kita ini harus menjadi gereja yang ramah juga untuk orang-orang yang mengalami disabilitas. Datang beribadah bersama kita, kita sambut. Mereka itu juga memiliki gambar dan rupa Allah. Diciptakan oleh Allah. Gereja mesti ramah terhadap orang-orang yang seperti itu. Dulu tempat pelayanan saya bergumul bagaimana melayani orang-orang disabilitas dengan tunarungu yang sejak lahir. Mulai bergumul bersama-sama, ayo kita melayani. Lalu kita buat pelayanan melalui multimedia bersama seorang misionaris dari Korea. Buat pelayanan untuk orang-orang disable ini. Mereka juga perlu mendengar Injil, dikasihi. Lalu mitra misionaris ini membuat sebuah gereja di Salatiga. Gerejanya namanya Gereja Disabilitas. Untuk menyampaikan anugerah Tuhan. Bagaimana kita mengasihi sesama. Mau melakukan sesuatu untuk sesama kita sebaik-baiknya. Gereja kita ini punya rumah belajar Giaku. Rumah belajar Giaku. Mau tahu sejarahnya? Ada seorang anak muda ditemani mamahnya datang ke kantor saya siang hari. Lalu menyampaikan sesuatu kepada saya. Pak Minggu, saya mau menyampaikan sesuatu. Dia bilang begini, sampaikan. Saya punya mimpi, Pak. Sampaikan mimpimu itu, saya bilang. Saya mimpi gereja kita ini banyak sekali didatangi oleh anak-anak. Anak-anak loh ya. Gereja kita ini banyak sekali didatangi oleh anak-anak. Lalu saya bilang, apa yang kamu lakukan di dalam mimpimu ini? Kalau Tuhan berbicara kepada kamu melalui mimpimu itu, sambil mamanya mendampinginya, apa yang kamu lakukan? Ini anak muda, lulusan perguruan tinggi terkenal di kota Bandung. Saya mau buat les untuk mata pelajaran matematika bahasa Inggris. Mulai dari gereja kita terbuka untuk umum. Saya bilang buat. Nanti saya ngomong sama majelis, didukung. Dan mulai dibuat. Mulai berkembang sampai dengan sekarang ini. Minggu yang lalu saya lihat anak-anaknya sore hari. Kamu dari mana? Saya dari Katolik, Pak. Saya dari gereja yang lain. Waktu pekan kitab suci. Gereja kita didatangi begitu banyak anak-anak. Anak-anak SD, anak-anak SMP. Mereka juga memiliki gambar dan rupa Allah di dalam hidup mereka yang harus kita layani dengan sungguh-sungguh. Diterima. Waktu murid-muridnya berkata, anak-anak pergi tidak usah deketi Yesus. Yesus malah berkata, biarkanlah mereka datang kepadaku. Karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Ini penerimaan kembali di dalam kasih-Nya. Kita mau melayani sesama kita karena mereka diciptakan menurut gambar
dan rupa Allah. Yang kedua, kita mau melayani untuk melawan segala macam perbudakan yang kita bisa kerjakan. Kita mau supaya kita memperlakukan sesama kita dengan sebaik-baiknya. Kita mau banyak berbuat baik di kota kudus ini. Kita mau pelayanan diakonia jadi kuat. Kita mau pelayanan beasiswa jadi kuat. Kita mau rajin berbuat baik, menyatakan pengharapan Allah. Supaya orang-orang yang tidak beruntung ini setidaknya menikmati berkat-berkat Tuhan seperti yang kita nikmati. Jangan biarkan mereka yang sudah tertindas, lemah, tidak berdaya, biar sajalah tertindas kita yang diberkati Tuhan. Sama seperti yang ribut-ribut sekarang sampai dengan hari ini. Satu hari sudah berapa dapatnya ini. Tidak peduli kamu. Kamu dapat seperti apa. Tidak peduli. Dan mata nurani sudah menjadi buta. Kita berdoa supaya pertobatan terjadi untuk negara ini. Kita berdoa sungguh-sungguh apa yang kita bisa lakukan yang kecil saja daripada memaki kegelapan, mengutuki kegelapan. Lebih baik menyalakan lilin-lilin kecil. Gia Kudus mau menyalakan lilin-lilin kecil saja supaya jadi terang. Walaupun kita tidak punya obor yang besar. Tapi kita buat lilin-lilin kecil supaya terang ada di mana-mana. Terang ada di mana-mana. Kita mau buat rumah diakonia. Hanya 5 kamar saja. 1 kamar 2 lansia perempuan. Dari keluarga-keluarga yang menengah ke bawah yang tidak ada keluarga yang masa tuanya perlu kita pelihara dengan sungguh-sungguh. Kita layani sungguh-sungguh. Menyalakan lilin-lilin kecil itu. Lilin-lilin kecil itu. Untuk menyatakan kasih Allah. Maka sama seperti Rasul Paulus ingin Onesimus, kamu merdeka lagi ya. Kamu tidak di bawah ketakutan. Tidak lagi di bawah kekhawatiran. Kamu sudah diterima oleh Filemon kembali. Di dalam anugerah Tuhan. Mari kita menerima sesama kita dengan penuh kasih. Apa yang kita bisa lakukan, yang kecil-kecil enggak apa-apa. Memang gereja kita gereja kecil. Kita buat yang kita bisa buat. Yang penting tulus, jujur, sungguh-sungguh mau melayani, mau jadi berkat Tuhan, mau Injil bersinar di kota ini. Mau supaya gereja kita ini menjadi gereja yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Supaya keluarga-keluarga kita, masing-masing pribadi kita jadi berkat. Terima kembali dalam pengampunan. Nyatakanlah kasih, hormati sesama. Apa yang ada di bawah kita, kita bantu. Kita doakan, kita usahakan apa yang baik yang bisa kita kerjakan dengan kuasa Roh Kudus. Dengan kekuatan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati gereja Isa Masih Kudus. Dan semakin sungguh-sungguh boleh melawan segala macam bentuk perbudakan yang ada di dunia ini. Meskipun lilin kecil yang kita nyalakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita nyanyikan Ku Mau Sepertimu Yesus. Rapnya saja. Ku mau sepertimu Yesus. Haleluya. Rapnya saja. Ku
mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Biar musik saja mengalunkan pujian ini. Kalau ada orang yang bertobat, tapi dia dulu membuat kesalahan kepada kita, dan kau masih sulit untuk menerimanya, mintalah kuasa Roh Kudus untuk menerima kembali dia di dalam kasih-Nya. Untuk kita semua keluarga-keluarga, kita membutuhkan penerimaan kasih-Nya kembali di dalam hidup kita. Memandang sesama dengan hormat. Sekalipun itu bawahan kita. Orang-orang yang kita gaji, kita upah, tapi kita memperlakukan mereka dengan hormat, dengan kasih karena memiliki gambar dan rupa Allah. Kalau ada kesombongan hidup, kepungahan hidup karena kita merasa diri kita lebih baik daripada yang lain, saatnya untuk diperbarui oleh Tuhan. Saatnya untuk melihat kepada Kristus kembali. Saatnya untuk berkata, Tuhan ampuni saya, ajar aku memperlakukan orang-orang lain dengan sebaik-baiknya. Seperti aku memperlakukan diriku sendiri. Engkau telah memberikan contoh yang luar biasa tentang Filemon yang menerima Onesimus, tentang pelayanan Paulus yang menjadi pendamai, menjadi rekonsiliator. Ampunilah kami, sucikan kami, perbarui kami. Perbarui hidup kami, supaya kami memperlakukan sesama kami dengan kasih dan hormat. Haleluya. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu
Terima kasih untuk gereja Isa Al-Masih Kudus. Jadikan kami pembawa damai Tuhan. Tuhan, pakailah kami semua untuk pelayanan pengampunan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu, dan bila firman ini memperbarui hidup kami semua, karena kami orang berdosa dan kami masih terus mau dipimpin oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oxygen. Shalom seluruh jemaat Geyaku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan minggu ini, Bitston Pagi Raya Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 6 September jam 5 pagi di ruang serbaguna lantai 1. Mari hadir dan ajaklah anggota keluarga. Minggu depan tanggal 7 September, ibadah akan disertai dengan perjamuan suci, pengambilan hosti dan anggur bagi jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah akan dilayani pada hari Selasa, 2 September sampai dengan Sabtu, 6 September saat jam kantor. Suatu kebahagiaan apabila kita mempunyai kesempatan untuk mengembalikan milik Tuhan ke perbendaharaan rumah Tuhan, maka Tuhan akan mengembalikan berlipat ganda. Baptisan air periode ketiga di tahun 2025 akan dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Desember. Bagi yang ingin dibaptis dapat segera menghubungi Bapak Pendeta Elisa Samuel atau Sekretariat. Informasi selengkapnya bisa dibaca melalui warta cetak. Pembangunan Rumah Diakonia. Rumah Diakonia dibangun bagi perempuan lanjut usia yang membutuhkan pendampingan dan perawatan di masa usia tua mereka. Mari kita menginvestasikan diri melalui sumber daya yang telah Tuhan berikan, baik melalui tenaga, doa, maupun dana. Dalam pekerjaan Tuhan, persembahan dapat disalurkan melalui KRIS atau rekening BCA nomor 0317315 kali atas nama Gereja Isa Al-Masih atau melalui amplop persembahan pembangunan yang sudah disediakan. Pada hari Minggu, 21 September 2025, pukul 4 sore, akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Rian Christian Wiguno dengan Saudari Evelina Francisca Gunawan, bertempat SMI Building, Semarang. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Mingus M. Pranoto. Apabila ada keberatan yang sah, harap disampaikan kepada Bapak Pendeta Mingus M. Pranoto, atau paling lambat Minggu, 14 September.
Shalom anak-anak muda dewasa muda Gereja Isa Almasih Kudus. Agenda kita minggu ini persekutuan Perkomsel. Tempat dan waktu mengikuti masing-masing opsi. Sampai ketemu teman. Masih dibuka, kelas matematika, bahasa Inggris, dan baca tulis hitung dalam program belajar bersama Giaku. Mari, daftarkan anak Anda untuk mengikuti kelas-kelas yang disediakan. Jadwal secara lengkap dapat dilihat di Warta Jemaat. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Saudara Yeremia. Bapak, Ibu dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini atau dapat juga melalui kris yang tertera dalam warta. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Almasih Kudus serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Almasih Kudus untuk mendapatkan informasi seputar gereja ini terupdate. Demikian warta sepekan Giaku, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, biarlah hidup kita semakin hari semakin serupa dengan pribadi Kristus dan menjadi berkat bagi semua. Puji Tuhan, di kesempatan pagi menjelang siang ini di ibadah raya yang kedua, apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kalau ada, mohon bisa berdiri. Ada yang baru pertama kali hadir? Di sebelah kiri ada? Tadi kayaknya ada. Oh, di depan. Ya, puji Tuhan. 1, 2. Ya. Selamat bergabung, selamat beribadah dengan kami. Tuhan berkati. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun, dalam seminggu ini silakan bangkit berdiri. Atas, bawah, ya pojok sana. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus berkati. Nanti setelah terima sama ini bisa duduk kembali, nanti Bapak Gembala akan mendoakannya. Mari kita berdoa, mari kita mengangkat amplop persepuluhan ini sebagai cara kita untuk menyatakan iman kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengangkat amplop persepuluhan ini sebagai simbol kami percaya bahwa berkat Engkau kirimkan kepada kami. Kami percaya bahwa Engkau membukakan tingkap-tingkap langit. Sekalipun ekonomi menjadi lesu, Tuhan berilah kami kekuatan, berilah kami hikmat-Mu. Biarlah pertolongan Tuhan saja. Dan ketika kami boleh menerima berkat-berkat dari Tuhan, kami boleh membawanya untuk mendukung pekerjaan rumah Tuhan dalam bentuk persepuluhan. Oleh karena itu kami menyerahkan semuanya di dalam pimpinan Tuhan. Turunkan amplop. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun. Engkau memberkati mereka satu persatu. Biarlah mereka takut akan Tuhan. Iman mereka bertumbuh, kasih mereka boleh menjadi nyata, dan pengharapan menjadi kuat. Berkati mereka, keluarga mereka, studi, pekerjaan, usia lanjut mereka. Tuhan berkati satu persatu, dan bila mereka terus boleh menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang telah meresponi panggilan Tuhan pada ibadah yang kedua ini dan memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk pekabaran Injil, untuk beasiswa, untuk rumah diakonia yang sedang kami akan bangun. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sendirilah yang menjadi andalan kami, dan biarlah kami juga boleh menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan supaya berpartisipasi di dalam mengerjakan tugas panggilan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan. Berkati ya Tuhan, Engkau sendiri yang mencukupi anak-anak-Mu
yang memberikan keberkatan atas hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami, jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan lemah tubuh dan sakit. Kami berdoa untuk Ibu Mayek, Ibu Tina, Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Sulistiowati, Ibu Oebianio, Ibu Linda, Ibu Tika, Ibu Jun, Ibu Limnepnio, Ibu Rahel Markati, Ibu Lili, Ibu Melani Joanio, Ibu Chan Bertin, Ibu Agnes, Ibu Endang Susilowati, Bapak Yosia Hendra, Bapak Yusuf Setujo, Bapak Budiono Subagi, Bapak Beni Sapurianto, Bapak Wagio, Bapak Rudi Susanto, Bapak Holiang, Bapak Agus, Bapak Andre Wikuno, Bapak Thomas, Bapak Mahendra. Tuhan kuatkanlah mereka, sembuhkanlah penyakit mereka, dan hiburkanlah mereka anak-anak-Mu ini. Tuhan, kami berdoa untuk negeri yang sedang kacau balau ini. Kami berdoa supaya ada pertobatan untuk seluruh rakyat. Semuanya termasuk kami bertobat untuk takut kepada Tuhan. Presiden, anggota-anggota DPR, MPR, sungguh-sungguh mau merendahkan diri dan bertobat, memperbaiki kelakuan-kelakuan mereka yang buruk, supaya mereka sadar tentang kepentingan mereka menjadi pemimpin untuk membuat kesejahteraan rakyat. Kami berdoa Tuhan, lindungilah bangsa dan negara kami. Jagailah kota kami di mana kami tinggal Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Lindungilah, beri stabilitas sosial. Berilah kekuatan ya Tuhan, supaya kota ini di mana kami berada, Engkau menjaganya. Dan supaya orang-orang beriman, gereja-gereja boleh beribadah, semua dunia usaha juga boleh berjalan dengan baik. Buruh, pegawai negeri juga Tuhan berkati, lindungi, monjagailah kota kami. Kalau ada jemaat-Mu yang akan melakukan perjalanan luar kota, Tuhan sertai mereka. Kawal mereka, lindungi dengan malaikat-malaikat Tuhan. Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Kiranya Tuhan menjadikan dunia ini semakin damai. Dan jadikanlah kami pembawa damai di mana saja kami berada. Mari kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Setelah engkau merespon panggilan Tuhan untuk beribadah, sekarang lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.